Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan rahmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul di tempat ini. Salawat serta salam tak lupa kita panjatkan ke junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Perkenalkan, nama saya Arsyad Praditya Hasan dengan NIM 12130500028. Di sini saya akan memaparkan bab 5 mengenai pengenalan hukum perdata. Adapun pembahasan dari hukum perdata yang akan saya paparkan ada 6 subbab atau sub pokok. Yang pertama, definisi hukum perdata. Yang kedua, dasar hukum berlakunya hukum perdata. Yang ketiga, sejarah terbentuknya kitab undang-undang hukum perdata. Yang keempat, sistematika kitab undang-undang hukum perdata. Yang kelima, asas-asas hukum perdata. Dan terakhir, penempatan hukum perdata dalam KUH perdata. Kita langsung saja masuk ke pembahasan yang pertama. Sebelum mengulas lebih jauh pengertian hukum perdata, terlebih dahulu kita dibedakan istilah hukum perdata dalam dua macam pengertian, yaitu hukum perdata material dan hukum perdata formal. Hukum perdata material bisa disebut dengan hukum perdata saja, sedangkan hukum perdata formal lainnya disebut dengan hukum acara perdata. Hukum perdata di Indonesia didasarkan pada hukum perdata di Belanda, khususnya hukum perdata dikenal KUA yang berlaku di Indonesia, tidak lain adalah terjemahan yang kurang tepat dari Burgerlijk Wetboek atau kita biasa singkat BW yang berlaku di Kerajaan Belanda dan yang berlakukan di Indonesia. Dan berdasarkan asas konkordasi untuk Indonesia saat itu masih bernama Hindia Belanda. BW atau Burgerlijk Wetboek diberlakukan mulai tahun 1859. Hukum perdata Belanda itu sendiri diatur dari hukum perdata yang berlaku di Perancis dengan beberapa penyesuaian. Hal ini akan saya bahas nanti di bagian sejarah dari definisi hukum perdata. Lalu sesungguhnya istilah hukum perdata untuk pertama kalinya diperkenalkan oleh Profesor Joyo Diguno sebagai terjemahan dari Burgerlijk pada masa pendudukan Jepang. Di samping istilah itu, sinonim hukum perdata adalah civil reh dan privat reh. Baik, langsung saja kita masuk definisi hukum. Yang pertama ada menurut H.F.A. Vollmer. Menurut beliau, hukum perdata adalah aturan-aturan atau norma-norma yang memberikan pembatasan dari oleh karenanya memberikan perlindungan pada kepentingan-kepentingan perseorang dalam perbandingan yang tepat antara kepentingan yang satu dengan kepentingan yang lain. Dari orang-orang yang dalam suatu masyarakat tertentu, terutama mengenai hubungan keluarga dan hubungan lalu lintas. Selanjutnya, ahli lain berpendapat dari Sudikno Mertokusumo, beliau menyebutkan bahwa hukum perdata adalah hukum perseorangan yang mengatur hak dan kewajiban orang perseorangan yang satu terhadap yang lainnya, dari dalam hubungan kekeluargaan dan di dalam pergaulan masyarakat yang pelaksanaannya diserahkan masing-masing pihak. Selanjutnya yang terakhir ada pendapat menurut Mr. Paul Scholten. Hukum perdata menurut beliau yaitu hukum antara perorangan, hukum yang mengatur hak dan kewajiban dari perseorangan yang satu terhadap yang lain di dalam pergaulan masyarakat dan di dalam hubungan keluarga. Dengan demikian telah disampaikan 3 pendapat dari 3 ahli, dapat kita simpulkan dan dikatakan pengertian hukum perdata yang dipaparkan oleh para ahli di atas, kajian utamanya pada pengaturan tentang perlindungan antara orang satu dengan orang lain. Akan tetapi di dalam ilmu hukum, subjek hukum bukan hanya orang, tetapi badan hukum juga termasuk subjek hukum. Jadi untuk pengertian yang lebih sempurna, yaitu keseluruhan kaidah-kaidah hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur hubungan antara subjek hukum satu dengan yang lain. Dari ketiga definisi yang telah diutarakan oleh ahli tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa hukum perdata ialah serangkaian peraturan hukum yang mengatur hubungan hukum antara seseorang dengan orang yang lain, dengan menitik beratkan pada kepentingan individu atau perseorangan. Hukum perdata sering pula dibedakan dalam pengertian yang lebih luas, termasuk hukum dagang, namun dapat pula diartikan lebih sempit, sehingga tidak termasuk hukum dagang. Selain itu, istilah hukum perdata sering juga disebut dengan hukum sipil dan hukum privat. Lalu kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu ada hukum perdata ini kita bagikan menjadi 2 artian. Yang pertama dalam arti sempit dan dalam arti luas. Kita paparkan untuk itu hukum perdata kita urai sebelumnya.
Hukum perdata itu merupakan aturan-aturan tentang tingkah laku, hak-hak, dan kewajiban perseorangan tentang orang lain untuk melakukan perbuatan tertentu yang menimbulkan hak-hak dan kewajiban terhadap seorang lainnya. Selain itu, hukum perdata merupakan hukum antara perseorangan yang mengatur wewenang, kewajiban dari seorang yang satu terhadap seorang yang lain. Nah, kita akan bahas mengenai yang pertama, apa sih hukum perdata dalam arti luas? Hukum perdata dalam arti luas berarti hukum perdata ini termasuk ke dalamnya di samping apa yang diatur dalam hukum perdata bergelik Wetbook atau BW, juga termasuk ke dalamnya adalah hal-hal yang berkaitan dengan pengaturan yang terdapat dalam hukum dagang atau bergelik fund atau kita biasa sebut WFIK itu sendiri. Dikatakan demikian, hal ini disebabkan keadaan itu menimbulkan dalam perdagangan yang diatur dalam hukum dagang. Tidak bisa kita lepaskan dari adanya perdataan itu sendiri seperti jual beli, asuransi, pengangkutan, dan sebagainya. Lalu, hukum perdata dalam arti sempit, atau kita bisa simpulkan arti sempit itu dalam arti ringkasnya ya teman-teman. Jadi hukum perdata dalam arti sempit membicarakan hukum perdata. Dalam hal ini pembahasannya lebih terfokus dengan apa yang diatur dalam hukum perdata bergelik Wetbook itu sendiri. Jadi peraturan lainnya yang berkaitan dengan masalah keperdataan. Nah, jadi mungkin dari pembahasan dari para ahli dan juga definisi hukum perdata dalam arti sempit dan arti luas, dapat kita simpulkan menjadi beberapa poin. Yang pertama, hukum perdata adalah rangkaian peraturan-peraturan hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang yang satu dengan orang yang lain dengan menitik beratkan pada kepentingan perseorangan. Yang kedua, hukum perdata adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur dan membatasi tingkah laku manusia dalam memenuhi kepentingannya. Yang ketiga, hukum perdata adalah ketentuan dan peraturan yang mengatur dan membatasi kehidupan manusia atau seseorang dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan atau kepentingan hidupnya. Baik. Mungkin sekian untuk pembahasan dari definisi hukum perdata dalam arti luas dan dalam arti sempit, dan juga tadi sudah dipaparkan hukum perdata dari para ahli dan juga sudah disimpulkan bahwa hukum perdata itu merupakan hukum yang dilihat ketentuan dan peraturannya yang mengatur membatasi kehidupan manusia atau seseorang dalam usaha memenuhi kebutuhan atau kepentingan hidupnya. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke subbab yang kedua, yakni dasar berlakunya hukum perdata. Yang pertama nih teman-teman, dasar berlakunya hukum perdata ada pasal 2 aturan peralihan Undang-Undang Dasar 1945 yang memiliki arti selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar, maka meski berlaku asalkan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Lalu yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1945. Diadakannya peraturan pemerintah tersebut adalah untuk menegaskan berlakunya pasal 2 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 yang tadi telah dipaparkan. Jadi teman-teman, dalam Undang-Undang Dasar 1945, Konstitusi RIS dan Undang-Undang Dasar Sementara 1950 ada dimuat aturan perihal salah satu maksud diadakannya aturan peralihan ini ialah untuk menjadi dasar berlakunya terus peraturan ini. Ialah untuk menjadi dasar berlakunya terus peraturan perundang-undangan yang ada sebelumnya. Pada saat Undang-Undang Dasar terus diberlakukan, dengan demikian hukum yang bisa menimbulkan ketidakpastian dan kekacauan dalam masyarakat dapat dihindari. Sebagai contohnya, pasal 2 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 menentukan sebagai berikut. Segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini. Lalu kemudian pasal 4 Aturan Peralihan Undang-Undang di sini memaparkan segala kekuasaan dijalankan oleh Presiden dengan bantuan sebuah Komite Nasional Pusat. Berdasarkan aturan peralihan dalam Undang-Undang Dasar 1945 itu, pada tanggal 10 Oktober 1945, Presiden mengadakan dan mengumumkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1945 yang berbunyi sebagai berikut. Kami Presiden Republik Indonesia untuk ketertiban masyarakat bersandar atas aturan peralihan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pasal 2 berhubungan dengan pasal 4 menerapkan
peraturan sebagai berikut yang terbagi atas pasal-pasal. Pasal yang pertama, segala badan-badan negara dan peraturan yang ada sampai berdirinya negara Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar masih berlaku asal tidak bertentangan dengan undang-undang tersebut. Pasal yang kedua, peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 17 Agustus 1945 dalam penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1945. Ini disebutkan bahwa diadakannya peraturan pemerintah tersebut adalah untuk lebih menegaskan berlakunya pasal 2 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945. Itu mungkin sedikit pembahasan dari dasar berlakunya hukum perdata. Jadi kita review lagi sedikit teman-teman. Jadi ada dua dasar dari dasar mengapa hukum perdata ini berlaku di Indonesia. Yang pertama, kita ingat-ingat lagi. Jadi dasar berlakunya hukum perdata Indonesia ini adalah pasal 2 Aturan Peralihan Undang-Undang 1945 dan yang kedua adalah Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1945. Oke, baik. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang menarik teman-teman yang sangat panjang untuk dibahas. Yakni kita masuk ke pembahasan sejarah terbentuknya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Nah, di sini teman-teman kita dapat bagi menjadi 4 bagian atau 4 periode. Yang pertama ada periode 1 Undang-Undang Justianus berlaku di Romawi Timur. Mungkin saya akan memaparkan periode yang pertama. Berkaitan dengan sejarah terbentuknya hukum perdata, dalam hal ini tidak dapat dipisahkan dengan sejarah terbentuknya kitab-kitab hukum perdata Belanda. Sebaliknya, sejarah terbentuknya kitab-kitab hukum perdata Belanda juga tidak bisa dipisahkan dengan sejarah terbentuknya Kode Sivil Prancis. Jadi, teman-teman, perkembangan dari hukum perdata ini saling berkaitan antara satu periode dan periode lainnya. Ini berawal dari 50 tahun sebelum Masehi, yakni saat Julius Caesar berkuasa di Eropa Barat. Hukum Romawi telah berlaku di Prancis yang berdamaikan dengan hukum Prancis kuno yang berasal dari hukum Germania yang saling mempengaruhi suatu ketika wilayah negeri Prancis terbelah menjadi dua daerah hukum yang berbeda. Bagian utara adalah menjadi dua daerah. Bagian utara adalah daerah hukum yang tidak tertulis, sedangkan daerah selatan merupakan daerah hukum yang tertulis. Nah, di utara berlaku hukum kebiasaan Prancis kuno yang berasal dari hukum Germania sebelum resepsi hukum Romawi, sedangkan di daerah selatan berlaku hukum Romawi yang tertuang dalam Corpus Juris Civilis pada pertengahan abad ke-6 Masehi dari Justianus. Corpus Civilis sendiri pada zaman itu dianggap sebagai hukum yang paling sempurna, terdiri dari 4 bagian, yaitu Codex Justiani, kedua Pandecta, yang ketiga Institutiones, dan yang terakhir Novelis Codex. Codex Justiani sendiri berisi kumpulan undang-undang yang telah dibuktikan oleh para ahli hukum atas perintah Kaisar Romawi yang dianggap sebagai himpunan macam undang-undang. Lalu yang kedua tadi disebutkan ada Pandecta. Pandecta memuat kumpulan pendapat para ahli hukum Romawi yang termasyhur, misalnya Gaius Papianus, Palus dan Ulpianus, Modestinus, dan sebagainya. Lalu yang ketiga, tadi ada Institutiones, memuat tentang pengertian lembaga-lembaga hukum Romawi, dan Noveles yang terakhir adalah kumpulan undang-undang yang dikeluarkan sudah kodeks selesai, hanya mengenai undang-undang dikeluarkan sudah kodeks selesai. Jadi, hukum yang tadi keempat tadi merupakan bagian dari periodisasi Undang-Undang Justianus yang berlaku di Romawi Timur. Jadi kita ingat-ingat ya teman-teman, tadi di bahwa misalnya di periode pertama ada Corpus Juris Civilis yang terdiri dari 4 bagian, Codex Justiani, Pandecta, Institutiones, dan yang keempat Novelis Codex. Lalu selanjutnya kita masuk ke periode yang kedua teman-teman, yaitu kodifikasi Kode Napoleon oleh seorang ahli Prancis yang bernama Napoleon Bonaparte. Berabad-abad lamanya, keadaan ini berlangsung terus dan tidak ada kesatuan hukum di Prancis sendiri. Lalu, pada bagian kedua abad ke-17 di negeri Prancis, telah timbul aliran-aliran yang ingin menciptakan kodifikasi hukum yang akan berlaku di negeri itu agar diperoleh kesatuan hukum Prancis. Akhirnya,
kodifikasi hukum perdata di Prancis baru dapat diciptakan setelah revolusi Prancis tahun 1789 hingga tahun 1795, di mana pada tanggal 12 Agustus tahun 1800 oleh Napoleon Bonaparte dibentuk suatu panitia yang diserahi tugas membuat kodifikasi. Sumber dari kodifikasi dari hukum kode Napoleon sendiri ialah yang pertama, hukum Romawi yang digali dari hasilnya adalah karya-karya sarjana bangsa Prancis yang ternama seperti Dumoulin, Domat, dan Potier. Yang kedua, hukum kebiasaan Prancis, lebih-lebih hukum kebiasaan dan Paris. Yang ketiga, ordonnance dan ordonnance. Yang keempat, hukum intermedier, yakni hukum yang ditetapkan di Prancis sejak permulaan revolusi Prancis hingga kode sivil terbentuk. Nah, kodifikasi kode Napoleon Bonaparte sendiri sebagaimana dimaksudkan harus selesai dibentuk tahun 1804 dengan nama Kode Sivil de France. Kode Sivil Prancis ini mulai berlaku sejak tanggal 21 Maret 1804. Setelah diadakan perubahan sedikit di sana di sini pada tahun 1807, diubah dengan nama Kode Napoleon. Tapi kemudian disebut dengan Kode Sivil Prancis. Sejak tahun 1811 sampai tahun 1838, Kode Sipil Prancis ini setelah disesuaikan dengan keadaan di negeri Belanda berlaku sebagai kitab undang-undang yang resmi di negeri Belanda. Karena negeri Belanda waktu itu ada di bawah jajahan Prancis, teman-teman. Nah, jadi hukum yang ada di Prancis ini dibawa ke Belanda karena waktu itu Belanda sedang dijajah oleh Prancis. Pada tahun 1813, maka berdasarkan Undang-Undang Dasar Grondwet negeri Belanda pada tahun 1814 melalui pasal 100 dibentuk suatu panitia yang bertugas membuat rencana kodifikasi hukum perdata di Belanda. Nah, itu mungkin teman-teman dari pembahasan dari periode kedua, yaitu kodifikasi kode Napoleon oleh seorang Napoleon Bonaparte. Jadi kodifikasi ini untuk merangkum atau mengkodifikasi, mengumpulkan hukum-hukum dan disatukan dan dikodifikasi dalam suatu buku. Nah, lalu kita masuk ke periode yang ketiga, yaitu dibentuknya BW atau Bergelic Wetboek oleh C.M. Kempers. Pada periode yang ketiga ini, tahun 1816, Kemper menyampaikan pada raja suatu rancangan kodifikasi hukum perdata, tapi rancangan ini tidak diterima oleh para ahli hukum bangsa Belgia, karena pada waktu itu negeri Belanda dan negeri Belgia merupakan suatu negara yang sama. Karena rencana tersebut disusun Kemper berdasarkan hukum Belanda kuno, sedangkan para ahli hukum bangsa Belgia menghendaki agar rancangan itu disusun menurut kode sivil Prancis. Nah, jadi hubungan antara periode kedua dan periode ketiga ini didukung juga oleh pemerintahan Belgia oleh saat itu. Setelah mendapat sedikit perubahan, maka rancangan itu disampaikan kepada perwakilan rakyat Belanda pada tanggal 22 November 1820. Lalu saat itu Kemper setelah diketahui kehendak mayoritas Belgia bahwa pemerintahan Belgia menolak rencana Kemper untuk kodifikasi, lalu panitia menyusun rencana-rencana untuk mengajukan ke parlemen untuk diputuskan. Demikianlah cara kerja Kemper. Jadi dalam perdebatan antara Kemper dan juga perwakilan rakyat Belanda, kita dapat rencana Kemper ini mendapat tantangan yang tadi Kemper merencanakan bahwa ia akan membuat kodifikasi, namun ditentang oleh Belanda. Jadi rencana Kemper ini mendapat tantangan yang hebat dari anggota-anggota bangsa Belgia yang dipimpin oleh Ketua Pengadilan Tinggi di kota Luik, Belgia, yang bernama Nicolai. Pada tahun 1822, rencana Kemper itu ditolak oleh perwakilan rakyat Belanda. Setelah Kemper meninggal dunia tahun 1824, pembuatan kodifikasi dipimpin sendiri oleh Nicolai dengan suatu metode kerja yang baru, yaitu dengan menyusun daftar pertanyaan tentang hukum yang berlaku yang akan dinilai parlemen. Lalu setelah diketahui kehendak mayoritas panitia, lalu
Nikolai sendiri menyusun rencana-rencana dan mengajukannya ke Parlemen Perwakilan Rakyat untuk diputuskan. Demikianlah cara kerja yang dilakukan semenjak tahun 1822 hingga tahun 1826, bagian demi bagian Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda diselesaikan, dan setiap bagian dimuat tersendiri dalam Stadsblad. Tapi tanggal mulai berlakunya tentu saja ditangguhkan sampai seluruhnya selesai. Dalam tahun 1829, pekerjaan mengkodifikasi hukum dalam Bergelicht Wetboek selesai dan diakhiri dengan baik. Undang-undang yang tadinya terpisah dihimpun dalam satu kitab undang-undang yang diberi nomor urut lalu diterbitkan. Berlakunya Undang-Undang Bergelicht Wetboek ini ditetapkan pada tanggal 1 Februari 1931. Pada waktu itu yang sama dinyatakan pula berlaku Wetboek van Coppendel. Lalu yang kedua ada Bergelicht Resvordering atau BRV, sedangkan Wetboek van Strafrecht WVS menyusul kemudian. Berdasarkan asas konkordasi, maka pengaturan perundang-undangan yang berlaku di negeri Belanda diperlakukan juga untuk orang-orang golongan Eropa dan Hindia Belanda. Nah, itu teman-teman dari fase 3. Selanjutnya kita masuk ke periode yang keempat. Ini munculnya kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH Perdata oleh Mr. Paul Scholten. Sesuai dengan firman Raja Belanda tanggal 15 Agustus 1839 nomor 102, dibentuk suatu komisi dengan tugas membuat rencana peraturan untuk memberlakukan peraturan itu sekiranya dipandang perlu. Komisi itu terdiri dari Mr. Scholten, Paul Scholten sendiri yang bekerja di Belanda, yang beliau bekerja bersama rekannya, yaitu Mr. Steiner dan Mr. Vanos. Setelah komisi tersebut bekerja selama 6 tahun, tak lama pada tahun 1845 komisi itu dibubarkan berhubungan dengan permintaan berhentinya Scholten. Jadi Scholten ini meminta untuk berhenti dalam memangku jabatan sebagai pemunculnya kitab-kitab untuk membawa kitab-kitab yang ada di Belanda tuh ke Hindia Belanda. Nah, oleh karena Mr. Scholten mengundurkan diri, kemudian Raja dari Belanda pada tanggal 15 Desember 1845 menimbang Mr. Wichar diutus ke Hindia Belanda untuk mengangkut jabatan Ketua Mahkamah Agung dan Mahkamah Agung Tentara sebelum berangkat. Dia bersama Mr. Scholten dan Van Oud Harlem menyiapkan rencana peralatan hukum buat Hindia Belanda yang masih belum diselesai dikerjakan. Ada rencana-rencana yang akan dibuat oleh pemerintah Belanda sendiri. Yang pertama, ada ketentuan umum perundang-undangan di Indonesia. Yang kedua, ada kitab-kitab hukum, kitab-kitab undang-undang hukum perdata. Yang ketiga, KUH Dagang. Yang keempat, peraturan susunan pengadilan dan pengurusan justisi. Yang kelima, beberapa ketentuan mengenai kejahatan yang dilakukan dalam keadaan pailit dan dalam keadaan nyata tidak mampu membayar. Tak lama setelah rencana tersebut dibuat, Mr. Wichers berberangkat dari Belanda ke Indonesia untuk merealisasikan 5 rencana yang tadi telah dipaparkan. Untuk memberlakukan 5 rencana peraturan tadi di Hindia Belanda atau di Indonesia. Lalu tak lama, pada tanggal 16 Mei 1846, Raja mengeluarkan firman atau mengeluarkan perintah. Dalam pasal satunya antara lain dinyatakan bahwa peraturan hukum yang dibuat untuk Hindia Belanda, yang pertama ada ketentuan hukum perundang-undangan di Indonesia, yang kedua kitab undang-undang hukum perdata, yang ketiga kitab undang-undang hukum dagang, yang keempat peraturan susunan pengadilan di pengurusan justisi, dan yang terakhir beberapa ketentuan mengenai kejahatan yang dilakukan dalam keadaan pailit, dalam keadaan nyata, dan tidak mampu membayar. Nah, mungkin berikut sejarah singkat dari keempat dari hukum perdata. Jadi teman-teman dapat disimpulkan tadi ada 4 periode. Yang pertama periodisasi undang-undang dari Justinus yang berlaku di Romawi Timur. Nah, yang periode pertama ini dikodifikasi oleh Kode Napoleon Bonaparte dan dijadikan hukum oleh
Napoleon Bonaparte. Nah, ketika itu Napoleon Bonaparte atau Prancis sendiri sedang menjajah Belanda, sehingga hukum dari Prancis sendiri dibawa ke Belanda. Lalu di Belanda hukum dari Prancis tadi dikodifikasi dan dibuat di dalam Bergelichwaite Book karena waktu itu Belanda sedang dijajah oleh Prancis. Lalu kemudian Belanda sendiri menjajah Hindia Belanda atau Indonesia, sehingga Bergelichwaite Book atau hukum-hukum yang telah dikodifikasi tadi di Belanda di apa namanya ditetapkan atau direalisasikan, dibuat peraturan di Indonesia. Nah, jadi bisa disimpulkan teman-teman bahwa hukum perdata di Indonesia sendiri masih ada campuran atau masih erat kaitannya dengan Undang-Undang Justianus yang berlaku di Romawi Timur. Seperti itu, teman-teman. Jadi begitulah sejarah singkat hukum perdata. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian ini, teman-teman, dari sistematika hukum perdata. Nah, jadi teman-teman, di sini sistematika hukum perdata. Ada tabel sistematika hukum perdata. Ada yang pertama ada personen KUH perdata menurut pengetahuan. Pertama ada personen reh atau hukum orang. Pengertiannya terdiri atas peraturan-peraturan yang mengenai subjek hukum. Di samping itu memuat juga peraturan-peraturan yang mengenai hubungan keluarga, yaitu mengenai perkawinan, hak dan hak kewajiban suami. Yang kedua ada famili reh atau hukum keluarga. Keseluruhan ketentuan yang mengatur hubungan hukum yang bersangkutan dengan kekeluargaan sedarah dan kekeluargaan karena perkawinan. Yang ketiga, ada vermogenrecht. Hukum harta kekayaan adalah bagian dari hukum ekonomi yang mengintegrasikan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang tersebar dalam berbagai subdisiplin hukum, baik yang bersifat perdata maupun yang bersifat publik. Lalu ada juga yang terakhir erfrecht atau hukum waris. Hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang harta warisan, mengatur cara-cara berpindahnya, siapa saja orang-orang yang pantas mendapat harta warisan tersebut, sampai harta apa saja yang diwariskan. Oke, selanjutnya tabel sistematika menurut KUH Perdata buku 1 tentang orang atau van personen. Buku ini mengatur tentang orang sebagai subjek hukum, hukum perkawinan, dan hukum perdata. Lalu yang kedua ada buku Van Zaken tentang benda. Buku ini mengatur mengenai benda sebagai objek hak manusia dan juga mengenai hak kebendaan benda dalam pengertian yang meluas, merupakan segala sesuatu yang dapat dihaki atau dimiliki oleh seseorang. Yang ketiga, ada buku tentang perikatan. Buku ini mengatur tentang hak dan kewajiban yang terbit dari perjanjian, perbuatan melanggar hukum, dan peristiwa-peristiwa lain yang menerbitkan hak dan kewajiban perseorangan. Yang terakhir, ada buku keempat, yaitu tentang bukti dan daluarsa. Buku ini mengatur tentang pembuktian dan daluarsa. Hukum tentang pembuktian tidak saja diatur dalam hukum acara, namun juga diatur di dalam kitab-kitab undang-undang hukum perdata. Oke. Jadi teman-teman, dari tabel tersebut kita dapat simpulkan atau kita tarik bagaimana sih keadaan hukum perdata di Indonesia saat ini. Yang pertama, hukum perdata adat. Ketentuan-ketentuan hukum adat yang mengatur hubungan antara individu dalam masyarakat adat yang berkaitan dengan kepentingan perseorangan. Yang kedua, hukum perdata Eropa di Indonesia, yaitu ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur hubungan hukum yang menyangkut kepentingan orang Eropa dan orang yang diberlakukan ketentuan itu termasuk orang yang tunduk secara sukarela kepada ketentuan itu. Yang ketiga, hukum perdata yang bersifat nasional, itu bidang-bidang hukum perdata sebagai hasil produk nasional, artinya ketentuan umum yang mengatur tentang kepentingan perseorangan yang berlaku untuk seluruh penghuni Indonesia. Terus selanjutnya teman-teman ada asas-asas hukum perdata. Yang pertama, melindungi hak asasi manusia dalam pasal 1 KUHP dan pasal 3 KUHS. Lalu yang kedua, ada setiap orang harus mempunyai nama dan tempat kediaman hukum atau domisili.
diatur dalam pasal 3 KUHS. Yang ketiga, ada perlindungan kepada orang-orang yang tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum, diatur dalam pasal 133 KUHS. Adapun orang-orang tersebut ialah yang pertama, orang yang belum dewasa, dan kedua, orang yang diletakkan di bawah pengampunan. Lalu yang terakhir ada asas monogami yang diatur dalam pasal 27 KUH Perdata. Nah, terus teman-teman penetapan hukum perdata material dari dalam KUH Perdata. Di sini kita ada tabel, kita bisa lihat teman-teman bahwasanya personel reh atau hukum perorangan sudah diatur dalam buku pertama, yaitu buku 1 Van Personen. Terdapat dalam bab 1 dan juga bab 3, lalu diatur dalam buku 3 Van Verbitanissen, diatur dalam bab sudah ada di dalam buku 3 Van Verbitanissen pada bab 9. Lalu family reh atau hukum keluarga sudah diatur di dalam buku 1 Van Personen di dalam bab 4 hingga bab 18. Selanjutnya, hukum harta kekayaan atau Vermogenrecht sudah diatur di dalam buku 2 Van Zaken di dalam bab 1 hingga bab 2, lalu pada bab 19 hingga bab 21, dan diatur juga pada buku 3 Van Verbitenissen pada bab 1 hingga 18. Lalu yang terakhir, hukum waris atau erfrecht diatur di dalam bab 12 hingga 18 di dalam buku kedua Van Zaken. Lalu buku keempat, Bewisen Verjaring, buku ini hanya mengatur mengenai ketentuan tentang hukum perdata formal. Baik teman-teman, mungkin sekian pemaparan materi saya mengenai pengenalan hukum perdata. Terima kasih untuk teman-teman dan juga dosen pengampu, Ibu Neng Yani SHMH. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kekurangan dan kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.